Saudara-saudaraku semuanya, suatu ketika Sayyidina Ali itu bertanya kepada seorang qadhi ya, yang sedang mengajar Al-Quran. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Ata'rifu an-nasikh wal mansukh?" Apakah kamu tahu tentang nasikh dan mansukh, atau dalam hal ini adalah ulumul Quran? Seorang qadhi tersebut tidak. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Halakta wa ahlakta." Kamu rusak dan kamu membuat kerusakan. Artinya apa? Orang yang berani mengajarkan tentang Al-Quran maka harus tahu tentang ilmu Al-Quran, dan salah satu di antaranya itu adalah nasikh wal mansukh. Keterangan tadi saya ambil dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Apa itu nasikh dan mansukh? Nasikh itu adalah sesuatu yang menghapus. Kalau mansukh berarti sesuatu yang dihapus. Jadi kalau secara bahasa ya, nasikh itu menghapus, mansukh dihapus. Selain berarti menghapus, sebenarnya nasikh itu juga ada yang memberikan makna izalah. Makna izalah artinya ya menghilangkan ya, sama dengan menghapus. Ada juga yang bermakna tabdil, mengganti ya, mengganti hukumnya begitu ya. Ada juga yang bermakna tahwil. Tahwil itu artinya memalingkan ya, memalingkan. Jadi kita juga jangan terburu-buru bahwa ayat itu sudah dihapus ya. Ada juga bisa saja ayat itu tidak dihapus tapi mungkin ditahwil begitu ya, dipalingkan maknanya, dipindahkan maknanya. Soalnya kalau dimaknai sebagai menghapus dan dihapus itu barangkali orang awam terlalu mengambil kesimpulan bahwa berarti ayat ini sudah tidak dipakai karena sudah dihapus. Nah, ini bahayanya begitu ya. Maka di sini saya akan memberikan sebuah contoh ayat yang sudah terkena hukum nasikh dan mansukh. Ada diantaranya adalah surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat 67. Saya bacakan ya, bahwa wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan. Nah, sini saya akan menulis poin pentingnya saja, bahwa pada saat alur ya, ini keterangan alur pelarangan khamr, minuman keras. Jadi berangkat dari surat An-Nahl 67 itu ada kalimat bahwa wa min samaratin nakhili, di antara buah-buahan kurma dan anggur itu bisa dijadikan sebagai sesuatu yang sakaron, memabukkan. Tetapi di samping bisa menjadikan sesuatu yang memabukkan, ternyata di situ ada rizqon hasanan ya, warizqon hasanan ya, ada rezeki yang baik di situ. Nah, jadi mereka yang membuat anggur, membuat khamr dari anggur itu dianggapnya sebuah rizqon hasanan ya, ada rezeki yang bagus begitu. Nah, kalau orang sekarang ini membaca surat An-Nahl itu ya, An-Nahl ayat 67 itu, dengan membaca terjemahannya misalnya, ini bisa berbahaya. Itu kemudian mereka bisa menjadikan anggur yang beli di pasar-pasar itu kemudian dibuat minuman yang memabukkan. Nah, ini bisa berbahaya ya, kalau hanya sebatas melihat satu ayat ini. Kemudian tahapan pelarangan khamr berikutnya, ini ayat rizqon hasanan ini sekaligus telah dihapus ya oleh ayat yang berikutnya, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 219 yang disebutkan bahwa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Jadi setelah menyatakan bahwa ada di dalam anggur itu ada sakaron wa rizqon, kemudian ini sudah jelas yas'alunaka 'anil khamri. Khamri itu sudah disebutkan secara jelas ya, minuman keras ya, minuman khamrnya. Ternyata khamr itu ada ismun, ada dosa.
kabir bahkan ya. Nah, tetapi di samping itu juga ada manafi' ya, wa manafi'u linnas. Ya, ini. Jadi meskipun sudah menyebutkan kata khomer di surat Al-Baqarah ini, tapi masih ada sebuah kemanfaatan ya, manafi'un linnasi. Ya. Ini juga masih berbahaya ya ketika ada orang yang secara mentah-mentah membaca Al-Qur'an, apalagi hanya melihat terjemahannya saja. Ya, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang khomer dan berjudian ya. Bahwasanya katakanlah ya, di dalamnya itu ada ithmun kabir, ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Walaupun meskipun ya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Walaupun dan ismuhuma dan dosanya itu lebih besar ya, meskipun dosanya lebih besar, jadi ada manfaat. Nah, orang yang mengambil orang sekarang ya mengambil ayat ini mentah-mentahan, tidak digabungkan dengan ayat yang nanti setelah ini, maka ini bisa berbahaya, bisa menjadikan khamr itu adalah sebuah kemanfaatan ya, bisa berdalih bahwa orang Eropa yang hidupnya di tengah salju sana betul bahwa mereka sedang mengambil manfaat untuk menghangatkan tubuh misalnya. Nah, ini bisa berbahaya. Oleh karena itu tahapan pelarangan khamr yang ketiga, ayat yang ketiga itu adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara ya. Nah, ini ayat An-Nisa 43 ya, An-Nisa. Ini sudah jelas, sudah menyebutkan orang-orang beriman, hai orang yang beriman, kalian jangan mendekati sholat, jangan melakukan sholat sementara kamu wa antum sukaro, kamu mabuk begitu. Masa sholat dalam keadaan mabuk? Nah, ini kan ya, ini sudah jelas ini la taqrabus sholat wa antum sukaro, wa antum sukaro. Ya sudah jelas ini bahwa kalau mungkin yang pertama ini belum beriman ya. Ini kan dakwah Nabi itu kan pertama itu kan melihat kondisi orang-orang di Mekah di sana ya, bagaimana kondisinya. Kalau sudah ya alladzina amanu ya, sudah beriman mereka. Orang iman itu, orang yang beriman jangan sekali-kali mendekati sholat sementara dirinya dalam keadaan mabuk, jangan. Nah, ini juga bisa mungkin yang mengambil terjemahan bisa akan berpikir seperti ini, wah ini dalam keadaan mabuk, jangan sholat dalam keadaan mabuk, berarti kalau di luar sholat boleh dong, nggak apa-apa minum khamr. Ini bahaya juga ya, jangan ya, itu tidak boleh. Nah, ayat ini juga sudah hapus oleh ayat yang secara jelas menerangkan bahwa khamr itu adalah sesuatu minuman yang benar-benar diharamkan. Sehingga ada ayat yang berikutnya Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 90. Nah, di sini disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Ya, sudah ada keterangan ijtanibu. Fajtanibuhu. Jadi sudah jelas bahwa innamal khamru, sesuatu yang memabukkan. Khamr itu adalah rijsun, termasuk kotoran ya, najis, kotoran dari perbuatan setan. Maka fajtanibuhu, jauhilah. Kata kalimat jauhilah ini mengindikasikan bahwa khamr itu sudah secara mutlak itu hukumnya adalah haram. Nah, mana ayat yang harus kita pegangi ya dari ayat keempat ini? Ya jelas ya, harus kita berpegangan pada surat Al-Maidah ayat 90 ini. Kita tidak boleh semena-mena mengamalkan ayat Al-Quran yang pertama 1, 2, 3 ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa berbahaya. Maka inilah pentingnya kita harus mengetahui tentang urutan-urutan pelarangan khamr atau yang sudah dikemas dalam ilmu nasih dan mansuh itu. Jadi ada tahapan-tahapan.
Makanya ketika tadi saya mengatakan bahwa pengertian nasikh mansuh itu sebenarnya bukan sebatas menghapus secara mutlak, bukan. Kalau dimaknai sebagai menghapusnya atau menghilangkan izalah tadi ya, itu maka ini akan dihapus, ini ayat-ayat ini akan hapus. Misalkan ini dihapus ya, saya hapus. Nah, berarti ini sudah tidak ada lagi ayat ini. Nah, itu kan bahaya kan ya. Maka ya memang ulama itu berbeda pendapat dalam mengartikan nasikh wal mansuh itu sendiri. Maka yang lebih aman sebenarnya itu adalah mengartikan bahwa yang dimaksud dengan nasikh wal mansuh itu sudah terhentinya sebuah hukum itu. Jadi pelarangan atau ibadah terhadap ayat tersebut sudah terhenti. Ya, maka ada ulama yang mengatakan bahwa anasimatun itu dimaknai ingkidou muddatil ibadah, begitulah ya kurang lebih. Muddatil ibadah, jadi terhentinya durasi untuk beribadah. Apa maksudnya terhentinya durasi beribadah? Jadi saya mengatakan ada surat Al-Nahl ya, ada surat Al-Baqarah 219. Nah, dengan adanya surat Al-Maidah ayat 90 ini, maka surat An-Nisa ya, surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, atau surat Al-Baqarah tadi yang sudah saya hapus di sini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Kemudian surat An-Nahl 67, ya min samaratin nakhili wal 'anabi tattakhiduna minhu sakra wa rizqan hasana. Itu sudah terhenti durasi untuk mengamalkan ibadah terhadap ayat itu. Makanya lebih aman kita memaknai bahwa terhentinya durasi ibadah terhadap ayat itu. Nah, artinya ketika kita mengamalkan ayat itu sudah tidak zamannya, tidak boleh. Nah, kan ini dengan definisi ini berarti kan kita tidak menghapus ya. Kita tidak menghapus surat tadi An-Nahl, Al-Baqarah dan An-Nisa itu. Kita tidak menghapusnya ya, meskipun secara bahasa memang maknanya adalah an-nasikh wal mansuh, dihapus ya. Ini dalam rangka untuk ya menjaga ya supaya orang-orang awam itu tidak tekstualis dalam memaknai definisi dari nasikh al-mansuh itu sendiri, karena bahaya. Bisa jadi nanti kalau dikatakan mansuh berarti ayatnya dihapus, ngapain dibaca? Nah, kan nggak boleh. Padahal ayat Al-Quran itu kan kalau dibaca walaupun tidak tahu artinya ya, walaupun itu sudah dimansuh, itu tetap kita mendapatkan pahala 10 kali lipat ganjarannya. Manjabil hasanati falahu asyru amsalih, itu kan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan, dan satu kebaikan itu di tafsir itu adalah ayat satu huruf Al-Quran, satu huruf ganjarannya 10 kali lipat. Nah, ini adalah tadi saya menerangkan tentang nasikh mansuh dari Al-Quran ke Al-Quran ya. Di Al-Quran, ayat Al-Quran dinasakh oleh ayat Al-Quran. Sebenarnya dalam macam-macam nasikh mansuh itu banyak ya. Ada Al-Quran yang dinasakh oleh hadis gitu ya. Ada hadis yang dinasakh oleh Al-Quran, ada hadis yang dinasakh oleh hadis. Loh, bahasan nasikh dan mansuh kok menyebutkan hadis ya? Karena nasikh mansuh itu sejatinya adalah dalam lingkup dalil hukum Islam. Dalil hukum Islam itu ya disebutkan ada di dalam Al-Quran maupun di hadis gitu. Insya Allah kesempatan lain saya akan menyampaikan macam-macam nasikh dan mansuh itu sendiri. Terima kasih.